Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Heni, SOC MPD, salah satu dosen Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri, Banda Aceh. Dalam rangka peningkatan kompetensi dosen pemula PTP UIN Araniri, Banda Aceh di lingkungan Kementerian Agama tahun 2026, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran di mata kuliah yang saya ampu, salah satunya Psikologi Keluarga. Yuk, mari menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini semuanya? Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Sebelum kita masuk ke sesi pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa agar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya melakukan absensi dulu, di mana absensi ini adalah salah satu komitmen dari mahasiswa untuk melaksanakan perkuliahan. Di dalamnya nanti ada kita berdiskusi dan yang lainnya. Saya absen dulu ya. Humaira Safitri. Oke, ada Ulhamdi. Muhammad Arif Tamiga. Oke, baik, semuanya udah hadir di sini ya. Baik, dan ada semuanya. Setelah kita melakukan presensi tadi, di sini sebelum kita masuk ke CPMK 2 ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menganalisa fenomena yang terjadi terkait tentang masalah psikologis dan dinamika keluarga. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita ini karena setiap fakultas dan setiap prodi itu memiliki CPL-nya ya, capaian yang ingin dicapai nantinya. Karena kenapa? Karena kita sebagai sarjana psikologi atau sarjana konselor, di sini kita dididik untuk menjadi berbagai macam dari profesi psikolog dan konselor. Kira-kira siapa yang tahu tujuan kita nanti menjadi apa kira-kira? Oke, selanjutnya siapa lagi? Mediator. Sebagai guru BK ya? Oke, sebagai guru BK. Siapa lagi kira-kira? Sebagai konselor. Jadi harus memahami semua pengetahuan terkait tentang masalah-masalah psikologis, baik itu individual ataupun keluarga. Baik, karena semuanya untuk materi hari ini itu ada keterkaitan dengan materi minggu yang lalu. Siapa masih ingat kira-kira materi minggu lalu itu? Oke, Salsan, silakan. Baru kita belajar tentang bagaimana komunikasi itu sangat mempengaruhi keberfungsian di dalam keluarga. Oke, minggu lalu berarti kita belajar tentang masalah komunikasi. Siapa yang masih ingat aspek-aspek dari komunikasi? Oke, silakan. Dalam komunikasi namanya perbedaan di komunikasi industri maupun dalam keluarga. Kalau dalam industri itu ada namanya horizontal, vertikal dan lain sebagainya. Oke, minggu yang lalu membahas tentang masalah komunikasi dalam keluarga. Setelah kita membahas masalah komunikasi dalam keluarga, hari ini kita membahas terkait tentang masalah keberfungsian dalam keluarga. Sejauh ini, apakah nantinya di dalam keluarga kita sendiri sudah berfungsi semuanya sesuai dengan peran dan tanggung jawab, baik itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada pembahasan, di sini Ibu akan melaksanakan tes dulu nih. Kira-kira ada yang paham nggak tentang makna keluarga itu apa? Jadi, diharapkan kepada Ananda semuanya untuk mengisi dan ini dulu barcode-nya ya, silakan. Untuk kodenya 71303609. Bisa terkoneksi? Mari sama-sama kita melihat skornya. Oke, Masya Allah, ternyata sangat banyak ya kata-kata yang kalau kita lihat katanya menyentuh di hati kita ya. Siapa yang mau sebutkan salah satunya makna dari keluarga itu? Perlindungan pertama bagi kita semua, baik anak, ibu, kakak maupun ayahnya, untuk berulang. Oke, luar biasa jawabannya. Berikan apresiasi untuk teman kita ya. Tempat dari segala hal. Benar, rumah itu adalah tempat saya bebas berekspresi, tempat saya bebas melakukan semuanya. Oke, berikan apresiasi sekali lagi ya.
Terima kasih Nada semuanya. Nah, sebelum kita memasuki materi pokoknya, adapun tujuan dari pembelajaran terkait tentang masalah keberfungsian keluarga sesuai dengan CPMK 2, di mana kita di sini menganalisis fenomena dan permasalahan psikologis yang terjadi dalam dinamika keluarga secara logis dan sistematis. Kenapa? Karena calon psikolog dan calon konselor itu adalah sebagai apa aja? Sebagai konsultan keluarga, apalagi kira-kira? Fasilitator, kemudian mediator, kemudian ada juga sebagai guru BK. Nah, tujuan dari pembelajaran ini untuk kita bisa mengkaji lebih mendalam tentang fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan terkait tentang masalah keluarga. Nah, teman-teman tadi sudah menjelaskan bahwasanya keluarga itu adalah tempat pulangnya. Oke, di sini kita melihat dari penjelasan Fahrudin tahun 2005 menjelaskan bahwasanya keluarga memainkan peranan penting dalam membangunkan kesejahteraan, pengasuhan dan pendidikan dasar kepada anggota keluarganya. Kemudian di dalam Al-Quran kita kaitkan ya, karena kenapa? Karena basis dasarnya keluarga itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran, keberfungsian keluarga berpusat pada penciptaan konsep sakinah, mawaddah, warahmah. Ada yang tahu sakinah itu apa? Oke, Nadia, silakan. Ketentraman. Oke, baik. Siapa lagi? Sakinah itu apa? Oke, Jessica, silakan. Ketenangan atau kenyamanan. Ide yang sangat luar biasa ya. Di sini kita melihat bahwasanya keberfungsian keluarga itu dibagi ke dalam beberapa aspek menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah fungsi spiritual dan keagamaan. Kira-kira kenapa dikatakan bahwasanya keluarga itu berfungsi di bagian spiritual dan keagamaan? Oke, Aprian, silahkan. Seperti dan terus kenapa kita harus percaya dengan Al-Quran? Karena sesuai dengan surat Isra 9 mengatakan bahwa Al-Quran itu sebuah kompas bagi semua umat untuk menuju jalan yang lurus. Dan maksudnya dan dosa yang cukup besar. Oke, terima kasih. Ide yang sangat luar biasa ya. Ternyata fungsi spiritual dan keagamaan bahwasanya keluarga itu adalah fondasi pertama tempat anak memahami tauhid. Ya, nah di sini keluarga juga sebagai fungsi kasih sayang dan psikososial emosional. Kita ketahui secara bersama-sama bahwasanya keluarga berfungsi untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya gitu. Tidak hanya kebutuhan fisik, tapi kebutuhan kasih sayang. Selanjutnya fungsi proteksi atau perlindungan disebut bahwasanya yang melindungi itu adalah siapa? Orang tua, terutama siapa? Adalah ayah. Sebagaimana dalam penjelasan Islam bahwasanya suami itu sebagai qawwam, yaitu pelindung bagi keluarganya. Kemudian fungsi reproduksi dan regenerasi untuk menciptakan generasi yang soleh dan solehah. Di sini keluarga berfungsi untuk menyalurkannya. Dimensi keberfungsian keluarga. Keluarga berfungsi sebagai pilar utama pembinaan moral, perlindungan, pendidikan akidah dan reproduksi yang seimbang antara hak dan kewajiban. Enggak, itu kita melihat keberfungsian keluarga yang pertama dilihat dari komunikasi. Nah, banyak teori-teori psikologi menjelaskan bahwasanya transaksional, karena di dalam sebuah keluarga itu adanya terjadi transaksional, di mana ada komunikasi terbuka dan tidak menyalahkan. Pendidikan dan yang lainnya harus saling terbuka antara siapa di sini? Antara suami dan istri, ibu dan anak, ayah dan anak, serta kakak dan adik. Tidak hanya memenuhi kebutuhan materi saja, tetapi di sini bertanggung jawab. Istrinya mau diapakan, suaminya mau dibahagiakan atau tidak, anaknya yang dilahirkan oleh istri ini mau diapakan ke depannya. Selisih pendapat. Nah, kemudian adanya nanti kecemburuan dan yang lainnya. Nah, bagaimana di sini kita menyelesaikan permasalahan di dalam keluarga secara bersama-sama? Tidak menggunakan silent treatment. Jadi ibu sarankan kepada calon-calon suami dan calon istri, ketika nanti ada terjadi sebuah permasalahan di dalam rumah tangga, tolong jangan di silent treatment kan. Ya, apalagi laki-laki biasanya sifatnya lebih cuek kan, itu kan sebuah permasalahan, kemudian nanti ya udah nggak usah diselesaikan. Perempuan tidak selesai dengan yang seperti itu, harus selesai, harus tuntas. Benar nggak seperti itu? Oke. Kemudian komunikasi yang baik membantu menyelesaikan konflik.
Sementara afeksi menciptakan rasa aman. Kemudian peran yang jelas dan kontrol perilaku yang tepat membantu membentukkan keteraturan. Sedangkan kemampuan pemecahan masalah membuat keluarga mampu menghadapi tantangan secara adaptif. Ini ada yang paham nggak apa itu pola asuh orang tua? Siapa yang mau memberikan ide atau gagasannya, dipersilakan. Oke, Aprian. Dari tadi Aprian ya, Masya Allah luar biasa. Silakan Aprian, pola asuh orang tua itu seperti apa? Iya, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Sangat bagus idenya ya. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi keluarga. Jadi kalau kata orang, kalau seandainya nggak ada uang, semuanya nggak jelas kan gitu ya. Namun dalam sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mengutamakan uang itu ke depan. Nah, selanjutnya adalah tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini mungkin nanti akan ada beberapa penelitian menyatakan bahwasanya tingkat penelitian ini juga saling keterkaitan dengan rumah tangga yang utuh. Tempat kita hidup itu sangat mempengaruhi sejauh mana keberfungsian keluarga itu sendiri. Kalau dalam keluarga, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya di dalam rumah tangga itu tidak mengalir seperti itu saja. Ada yang namanya badai ya, ada yang namanya selain badai yang paling yang menakutkan gitu, angin topan gitu. Seperti itulah kira-kira dinamika di dalam rumah tangga. Nah, di sini kita bagaimana mengelola dengan baik, kemudian menurunkan kualitas hubungan dengan mengganggu stabilitas emosional keluarga. Jadi kita hindari ya, sehingga dengan adanya permasalahan seperti itu akan meningkatkan keutuhan di dalam rumah tangga gitu. Seperti yang saya jelaskan di minggu yang lalu, bahwasanya rumah tangga itu seperti sebuah kapal. Di dalamnya ada nahkoda dan adanya penumpang. Antara nahkoda dan penumpang harus satu visi dan misi. Yang satu mau ke Sabang, yang satu lagi mau ke Pulau Aceh, itu nggak akan sampai-sampai berputar di tengah-tengah. Begitu juga di dalam rumah tangga. Upaya untuk meningkatkan keberfungsian keluarga di sini yaitu dampaknya, dampak dari disfungsi keluarga. Yang pertama itu adalah gangguan emosi pada anak. Jadi anak sebagaimana dia melakukan perilaku tindakannya itu berdasarkan dari pola asuh dan keberfungsian keluarga. Kaitkan ya keberfungsian keluarga dalam konteks moderasi beragama. Karena keluarga itu adalah yang pertama sekali menyalurkan terkait tentang tauhid, kemudian agama dan yang lainnya. Di sini bahwasanya keluarga tidak hanya berperan ya memenuhi kebutuhan fisik seperti yang saya jelaskan tadi, tapi di sini menanamkan nilai-nilai agama, moral dan sosial yang mendukung terciptanya sikap beragam yang seimbang. Selanjutnya, dengan demikian keberfungsian keluarga ini merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang moderat. Penelitian bahwasanya menyatakan kondisi kognitif mempengaruhi fungsi keluarga. Salah satunya seperti yang sudah kita jelaskan adalah pendidikan dan pengetahuan. Ini ada satu video di mana Ananda akan menyaksikan video ini. Nah, dari video ini nantinya kita bentukkan analisis dan identifikasi permasalahan yang terjadi di dalam video tersebut. Sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Silakan, satu kelompok itu 5 orang. Silakan untuk langsung memutar ke tempat duduknya dan membagi kelompoknya. Oke, ini sekilas ini nantinya setiap kelompok akan menjelaskan dari apa yang didapatkan, baik itu dari identifikasi masalahnya, bentuk makna dari videonya juga boleh ya. Oke, kira-kira satu ini berapa lembar nih? 3. Oke, nggak lama lagi ya, 5 menit lagi. Oke, dari tampilan video tadi dipersilakan untuk menulis kira-kira makna dari video itu apa. Dan setiap satu tim dari kelompok, nanti satu anggota dari kelompok untuk menjelaskannya terkait tentang apa yang sudah dilihat tadi. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada kelompok satu untuk menjelaskan. Silakan selesai. Kami miskomunikasi yang dimana si abangnya tidak memberitahu kepada orang tuanya, terjadi kebohongan menurut dan ayahnya juga tidak tahu hal itu, juga termasuk si tokoh utamanya. Oke, kelompok 2. Pola pikir dan pola komunikasi yang kurang efektif.
Adanya, silakan kelompok 3. Psikolog tadi datang dia baru habis kerja nih bukan. Terus kalau misalnya kita lanjut dari videonya, di situ juga kalau Luna yang membereskan semua rumah. Bahwasanya keberfungsian keluarganya itu Kira dari Ananda ya yang mau menjelaskan kesan dan pesannya ataupun selama proses pembelajaran apa yang didapatkan. Siapa nih? Oke, silakan. Sama-sama berdiri. Ya, dari selama proses pembelajaran kita tadi. Selama proses pembelajaran Bu, alhamdulillah di sini kita menemukan teman-teman baru. Memberikan masukan. Jadi hal yang kami dapatkan pada hari ini pentingnya memberikan kelompok. Pertama dengan yang baru. Sekarang cari satu masalah terkait ketidakberfungsiannya. Kemudian kita diskusikan nantinya dengan analisis jurnal. Jadi kita dapatkan satu permasalahan, kemudian kita cari jurnal kira-kira yang bisa menyelesaikan terkait ketidakberfungsian keluarga. Siap kira-kira? Siap. Insya Allah minggu depan kita akan kumpul tugas tersebut dan kita akan berdiskusi terkait tugas ini. Oke, baik. Baik Anda semuanya, untuk hari ini saya rasa sudah cukup ya, mengingat waktu juga dan teman-teman ada masuk di kelas lain juga ya. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apresiasi untuk kita semuanya.